bertugas di luar jam kerja itu bagaimana Pak? Wow, Penindakannya itu Pak. ini sebenarnya ini Terus untuk memberikan pemahaman, oke. Mengawasi udah. ya Untuk merelokasikan para PKL ini memberi satu tempat itu bagaimana Pak? ada oknum masyarakat satu dua yang memang belum Masih. masih ada. Itu saya tidak bisa tutup mata. Masih ada satu dua. Namun itu aturan juga sudah payung hukum kita sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di sini di Zona Satir dengan saya El Kalim Abdurrahman Abbas. Hari ini seperti biasa kita ingin mengulik sedikit berbagai isu-isu yang ada di sekitaran kita. Hari ini kita sudah mengunjungi salah satu kepala dinas. Beliau sangat luar biasa menerima kami hari ini, yaitu Bapak Kasat Pol PPWH Aceh Timur bersama dengan Teku Amran SEMM atau yang sering dia disapa Ampun. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan Ampun saya panggilnya, Pak ya. Siap, Siap. Beliau sangat senior di sini. Sudah berapa siap. lama, Pak, bertugas di Kasat Pol PP WH? Alhamdulillah posisi menduduki jabatan eselon 2 ataupun Kasat Pol PP ini Ya. hampir menjelang 2 tahun. Namun sebelum ini juga kita menjabat sebagai Kabak Humas juga sebagai Kabid Rantib. Alhamdulillah mendapat kepercayaan dari pimpinan. Coba kita jalankan dengan baik. Ya, kita hari ini ingin ngobrol-ngobrol santai aja dengan Bapak. Dengan Ampun ya. Siap. Dengan Ampun ingin ngobrol santai, Pak, dengan kegiatan yang sudah dilakukan di Aceh Timur, Pak. Desa Seperti Timur. apa aja, Pak? Alhamdulillah selama ini yang pertama awal dapat kami sampaikan yang bahwa kami sebagai Kasat Pol PP membawahi ada 600 personil. Banyak juga, Pak ya. Siap. Ini kalau kita lihat dengan wilayah luas wilayah Aceh Timur ini 24 kecamatan, 513 kampung dengan total jumlah personil ini kita anggap masih sangat kurang. Kebutuhan kita kalau pemerintah punya kemampuan nanti mungkin sekitar 1.000 personil. Dengan protokoler COVID ini, Pak, bagaimana dengan kesiapan dari setiap anggota? Alhamdulillah dari awal beredarnya pandemi COVID-19 ini kita bekerja sama dengan unsur TNI Polri juga gugus tugas. Kita proses dari awal ini melakukan sosialisasi kemudian himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat yang kita laksanakan hampir rutin. Makanya alhamdulillah untuk Aceh Timur ini sampai saat ini alhamdulillah masih yang positif masih nol. Ini berkat kerja keras semua unsur di bawah gugus tugas dan kerja keras juga masyarakat mendukung apa yang disarankan dihimbaukan oleh pemerintah. Itu salah satu preventif yang dilakukan oleh Kabupaten Aceh Timur, Pak ya. Siap bekerja sama dengan gugus tugas juga didukung oleh unsur TNI Polri. Siap. Ini, Pak, sebagai Kasat Pol PP WH adalah penegak perda, Pak ya. Sangat tepat. Sangat tepat ya. Tugas pokok Pol PP WH adalah penegakan perda dan perkap. Perkap. Ya, ini selama ini terus kita melakukan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut dengan penegakan perda. Ada memang beberapa perda yang memang sudah melahirkan kanun-kanun, inilah yang perlu kami backup. Ujung tombak Pol PP adalah salah satu OPD untuk meningkatkan PAD, khususnya di Aceh Timur. Ini Pol PP adalah merupakan salah satu OPD ujung tombak dalam peningkatan PAD. Dalam status seperti ini, Pak, ini kan kita sudah mulai kembali aktivitas kantor itu kan sudah dari bulan-bulan kemarin sudah aktif ya, Pak ya. Tidak seperti yang di luar kota Aceh Timur ya. Alhamdulillah kebetulan Untuk Aceh kami Timur. dari jajaran Pol PP khusus Aceh Timur tidak ada istilah libur, Tidak ada libur ya, Pak. tidak ada libur. Ini yang banyak untuk dinas-dinas lain, Pak. Bagaimana itu untuk AS-nya, Pak? Kalau ASN sendiri, apalagi sekarang dengan adanya COVID-19 ini, yang umur di atas 50 tahun, sisinya dibuat shift. Dibuat shift ya, Pak? Dibuat shift. Jadi 14 hari bekerja di rumah, kemudian 14 hari juga balik ke kantor. Yang di atas umur 15 tahun. 50 Kemudian tahun, Pak. yang memegang eselon ring, ini semua tidak ada libur. Ini sesuai dengan surat edaran. Bagi yang pulang cepat ataupun yang
bertugas di luar jam kerja itu bagaimana Pak? Wow, Penindakannya itu Pak. ini ini sebenarnya inilah saya minta butuh dukungan teman-teman ASN semua. Kita perlu kita tingkatkan kesadaran kita. Yang pertama, peraturan sudah mengatur. PP nomor 53 tahun 2010 itu sangat-sangat jelas bagi ASN yang melanggar aturan itu, terutama kehadiran. Ya. Inilah salah satu kami OPD yang ditugaskan untuk penegakan disiplin. Ini sering kami laksanakan razia-razia. Seperti contohnya Pak, razianya. Kemarin beberapa hari yang lalu juga kita laksanakan razia gabungan, ada unsur Dishub, ada Polri juga dalam hal ini Lantas. Ini kita melakukan sweeping di jalan nasional. Itu langsung penindakan Pak. Kita tahapannya begini, pada saat ada kejaring, ini kita lakukan pembinaan. Ada perjanjian yang mereka tanda tangani. Persoalan nanti penindakan atau hukuman itu kita serahkan kepada unsur pimpinan lebih tinggi. Siap. Namun satu hal, saya harapkan kepada teman-teman ASN, Ya. kita harus sadar yang bahwa kita bekerja 7.45 sampai 16.45 itu wajib kita hadiri. Tidak boleh ada misalnya unsur seperti ini. Anak saya pulang sekolah, jadi saya pulang terlebih dahulu Pak. Nggak ada seperti itu Pak ya? Sebenarnya nggak ada dalam aturan itu. Nggak ada Tapi yang dalam terjadi aturan. seperti itu Pak. Kebanyakan karena kita mungkin di Aceh. Beli sayur dulu Pak. Itu yang perlu kita sikapi, kita benahi sama-sama. Yang jelas kita sebagai ASN ini adalah pelayan masyarakat. Ini yang tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Ini wajib kita jalankan dengan baik. Tidak ada istirahat siang Pak ya? Maaf, jam istirahat tetap berlaku, Ya. yaitu 12 sampai dengan 13.30 itu jam istirahat. Ya. Itu boleh. Gunakan jam istirahat itu untuk keperluan keluarga dan lain-lainnya. Ya, berarti udah ada jadwal tersendiri Pak. Siap. Tidak di luar dari itu Pak ya? Sudah diatur semua, tinggal kita menjalankan saja. Terjadi banyak oknum-oknum ya seperti itu Pak ya? Hal yang biasa, namun inilah kita minta dukungan dari teman-teman semuanya untuk penegakan disiplinnya, tidak saja Satpol PP, tapi OPD lainnya juga harus berperan aktif dalam penegakan disiplin. Biasanya sanksi-sanksi apa yang sering diberikan kepada oknum-oknum ASN yang banyak kali bermasalah Pak? Ini bisa jadi apakah itu penundaan berkala sampai kalau lebih tinggi nanti sampai ke penurunan pangkat setingkat. Ini sudah terjadi, sudah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur. Ada berapa banyak kasus Pak? Wow, itu nggak bisa saya sebutkan. Kode etik, Pak. Tapi mudah-mudahan jauh lebih menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, berarti kita nanti bisa nanya di beberapa orang lagi Pak ya. Siap, Untuk siap. itu ya. Jadi ini Pak, keramaian saat ini di protokoler COVID Pak. Kan banyak masih terjadinya keramaian sehingga penindakan dari Satpol PP ini bagaimana Pak? Seperti yang terjadi pasar malam ataupun PKL yang tidak mengikuti protokoler Pak. Alhamdulillah kita menghimbau, kita terus menghimbau dan tidak pernah bosan-bosannya, khususnya di Aceh Timur. Ke tempat keramaian-keramaian itu termasuk di pasar malam, pasar pagi, dan juga ada beberapa tempat keramaian itu. Petugas kita bersama TNI Polri turun menghimbau. Harus kita lakukan protokol kesehatan. Mana? Di situ harus menggunakan masker, di situ juga harus ada tempat cuci tangan, kemudian tetap menjaga jarak. Sehingga nanti penindakan yang diberikan juga mereka sudah lebih tahu ya Pak. Sosialisasi terlebih dahulu itu Pak. Kita lakukan sosialisasi. Terus dari awal COVID kita tetap menjalankan terus sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah mendapat dukungan dari masyarakat, ini luar biasa. Kita buktikan dengan apa? Ini hari Aceh dan Aceh Timur. Iya. Yang positif 0. Alhamdulillah. Walaupun luar biasa. kemarin bulan-bulan lalu ada beberapa positif, tapi itu kiriman dari luar Pak. Itu otomatis, Ya. itu otomatis. Semua yang positif ini semua yang dari luar. Apakah yang berpergian ataupun tamu yang datang. Ya, terus dari gugus tugas bekerja keras ini. Alhamdulillah, ini kita dengan jajaran gugus tugas semua yang telah dibentuk oleh pimpinan oleh Bupati Aceh Timur. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik semua. Oke Pak. Ini kita akan berbicara di luar dari itu Pak. Siap, Yaitu tugas Bapak juga ini, Siap. penertiban PKL. Bagaimana siap, Pak? siap. Kalau menyangkut dengan PKL, Iya. saya di Pol PP ini sudah lebih kurang ada 4 tahun. Ini terus kita lakukan. Yang pertama, payung hukum itu sudah jelas. Ada Kanun nomor 9 tahun 2012. Itu situ sudah mengatur semua. Jadi sudah tidak ragu dalam kita melaksanakan tugas. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan kita gunakan preventif. Iya. Kita tahu bersama yang bahwa tumpuan ekonomi masyarakat kadang-kadang sebagian besar berada di perkotaan. PKL itu Kita harus bisa kita padukan
program kita sukses, Iya. ekonomi masyarakat tidak terganggu. Ya, ini bagaimana Pak? Untuk sosialisasi oke. Terus untuk memberikan pemahaman oke. Mengawasi udah. Iya. Untuk merelokasikan para PKL ini memberi satu tempat itu bagaimana Pak? Sebenarnya inilah kita butuh bekerja sama antar OPD. Ada dinas lain yang menetapkan untuk relokasi para pedagang ini. Itu sudah diatur oleh aturan. Kami sebagai POPP ada penegakan. Di saat OPD lainnya ataupun dinas lainnya sudah menetapkan lokasi-lokasi untuk relokasi, ini pedagang wajib mengikuti. Kalau tidak mengindahkan, ini Jangan salahkan Kasper PP. tugasnya Pol PP. Berarti harus ada lintas sektoral nih Pak. Siap. Jadi untuk kebanyakan yang terjadi adalah masyarakat merasakan tertindas Pak, diskriminasi oleh apa yang sudah dilakukan Satpol PP Pak, yaitu terhadap penindakan. Kadang-kadang sudah diberikan sosialisasi, diberikan pemahaman, relokasi ini yang kadang-kadang kurang Pak, yaitu diberikan pendidikan tadi. Ada barang disita atau lain sebagainya lah itu Pak. Itu bagaimana ini Pak? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ini Pak. Ada memang beberapa oknum yang memang saat ini tidak akan sadar aturan itu, yang selalu melanggar aturan itu. Namun pihak kami Pol PP bekerjasama dengan OPD atau instansi lainnya, kita lakukan secara preventif. Memang ada barang-barang yang kita lakukan penyitaan. Siap. Tapi kita belum naikkan sampai ke ranah hukum. Karena apa? Setelah kita proses, kita lakukan pembinaan, inilah yang kita lakukan selama ini. Namun, kalau menyangkut dengan pedagang kaki lima, jangankan kita di Aceh Timur, ini di pusat saja, di KI saja, Tanah Abang itu sampai sekarang juga belum tuntas. Namun inilah tugas-tugas Pol PP, jangan pernah bosan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas, dalam hal ini pengguna jalan dan seterusnya. Kalaupun tetap ada Pak, sanksi apa yang ingin diberikan kepada masyarakat agar ekonomi, ini kan permasalahan adalah ekonomi, kenapa masyarakat tetap berjualan baik itu di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang tidak disesuaikan lah dengan peraturan yang sudah ada Pak. Alhamdulillah di Aceh Timur, makanya kita sampaikan tadi belum sampai ke ranah hukum. Karena apa? Selama ini juga pada saat pemerintah, dalam hal ini OPD dinas lainnya telah menyiapkan tempat-tempat relokasi. Contoh di depan mata. Kemarin Aceh menghadapi bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Ada pedagang-pedagang memang yang sudah direlokasi. Kemudian mereka memohon kepada tempat-tempat lokasi yang selama ini terlarang. Namun dengan nuansa Aceh ini kita benarkan. Kita benarkan. Pertimbangan apa? Pertimbangan ekonomi rakyat dan seterusnya. Berarti kita juga harus memahami apa yang terjadi di lapangan itu Pak ya. Enggak hanya peraturan-peraturan, tapi kita juga harus ada melihat masyarakat, tentang ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita membantu masyarakat bagaimana Pak? Dalam hal ini inilah yang pertama, satu hal, tugas kami Pol PP adalah penegakan. Harus ada instansi lainnya yang membackup kami juga. Dalam arti contohnya macam pedagang, apa sih yang dibutuhkan oleh pedagang? Kami misalnya relokasi tempat yang permanen, yang bagus. Ini juga kita harus melihat. Tidak semerta-merta semua ini kita salahkan rakyat. Kita sebagai pelayan masyarakat, juga sebagai penegak aturan, ini harus bisa kita baca situasi di lapangan bagaimana. Saya yakin di Aceh Timur, khusus di Aceh Timur, ini semua akan bisa berjalan baik, namun butuh waktu. Siap Pak. Kita harus mencoba terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang dilakukan adalah untuk kita bersama, untuk masyarakat juga lebih tenang, aman dan nyaman Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak. Iya. Selain itu, yang terjadi di desa-desa Pak, hewan ternak dilepas untuk mencari makan sendiri, itu bagaimana Pak? Wow. Ini banyak kali wawnya ya. Ini memang terus terang aja kita bilang, luas Aceh Timur ini 24 kecamatan, 513 kampung, dengan latar belakang masyarakat kita lah sebagian sangat majemuk bertani, majemuk. Dalam hal ini juga masalah hewan ternak. Kita sering sudah melakukan penertiban, himbauan dan seterusnya. Satu dua yang memang masih ada. Itu saya tidak bisa tutup mata. Masih ada satu dua. Namun itu aturan juga sudah, payung hukum kita sudah ada. Selama ini yang kita lakukan adalah di saat ada satu dua masyarakat pemilik hewan ternak yang membandel, kita lakukan penertiban, ketangkap, dan kita lakukan aturan. Aturan sudah tertuang semua. Malah terakhir ini, Bupati sudah perintahkan kami untuk
membuat perintahkan kecil melalui camat untuk melahirkan resam kampung menyangkut dengan penanganan hewan ternak, turunan dari kanun kabupaten. Alhamdulillah ini juga sudah 70% sudah berjalan, tinggal 30% yang memang masyarakatnya tinggal di pedalaman ini belum bisa kita maksimalkan. Kalau tetap terjadi Pak, apa namanya, hewan ternak dilepaskan itu bisa kita angkut ke kabupaten atau diberikan tindak apa Pak? Sering selama ini, apakah hewan ternak itu berbentuk lembu, kemudian kambing, itu sering kami lakukan penangkapan. Namun di sini setelah kita lakukan sosialisasi bang yang berkepanjangan, kami tetap jalankan aturan. Mana aturannya? Untuk hewan ternak besar, dalam ini lembu, Ya. itu dendanya tertuang dalam kanun. Tertuang dalam kanun itu 100.000 per hari. Per hari Pak ya? Per hari. Berarti kalau udah 1 bulan Pak, jual aja ya? Jual aja. Berarti ada juga pelelangan Pak untuk sapi yang misalnya tidak diambil kembali Pak? Sementara belum ada di kita di Aceh Timur untuk hewan ternak dengan batas-batas waktu yang kita berikan belum ada yang masuk ke ranah pelelangan. Umumnya itu ada 1-2 hari itu masyarakat didampingi oleh perangkat kampung dalam hal ini GISI membuat surat keterangan yang bahwa benar itu milik hewan ternak masyarakat tersebut baru kita berikan. Kalau terjadi di desa berarti kalau misalnya memakan tanaman warga lain berarti itu diatur oleh resam nantinya Pak ya? Resam, itulah tadi saya sampaikan 70 kampung yang ada desa dalam wilayah Kabupaten Timur telah melahirkan resam kampung menyangkut dengan penanganan hewan ternak. Jadi terus mencoba sosialisasi di desa-desa. Karena kan untuk Satpol PP juga bertindak di kota Pak. Kota dan desa. Desa, masuk juga ke sana ya? Semua ini kita masuk. Semua ini Pak ya? Siap. Sangat banyak peraturan ini Pak. Kalau juga masih tetap ada hewan ternak, ini kan masyarakat ini Pak. Antara masyarakat dengan masyarakat jadinya. Iya. Kalau misalnya tetap antara pemilik dan tanaman yang dirambat oleh hewan ternak ini Pak, sampai terjadi baik itu potong kaki sapi tadi ataupun dipotonglah ditebas gitu Pak. Itu nanti bagaimana itu Pak? Ada salah satu contoh Kecamatan Simpang Ulim itu mungkin resam yang kampung yang sudah berjalan dengan sangat-sangat baik. Di sana kebetulan kehidupan masyarakatnya bercocok tanam padi. Itu saya lihat itu resam kampung sudah sangat-sangat baik berjalan. Malah kalau memang ada hewan ternak yang memakan tanaman itu wajib Ditebas. bagi pemilik hewan ternak untuk menggantikan. Tapi belum sampai ke tingkat penyiksaan binatang belum. Bukan enggak sampai sana Pak. Nggak sampai ke sana. Semoga kita juga tetap terjaga itu Pak ya. Iya. Namun satu hal yang kami harapkan. Iya. Dukungan masyarakat luas, Iya. terutama dalam menangani hewan ternak ini bukan kepentingan Satpol PP, tapi ini kepentingan masyarakat luas. Ini harus dipahami. Sekarang kalau kita berbicara agama, kita pelihara hewan ternak, dia makan tanaman orang, apakah dibenarkan secara agama? Tidak. Inilah yang saya kasih pemahaman terus kepada masyarakat. Namun satu hal kita lihat, ada perubahan, namun belum 100% untuk persoalan hewan ternak. Oke Pak, ini sebagai kita untuk memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat juga ASN, diinformasikan lagi peraturan-peraturan ke ASN dan lain sebagainya Pak. Bagi ASN saya rasa sangat-sangat jelas dan mereka semua sudah sangat-sangat paham dengan aturan yang ada itu. Mengacu kepada PP 53 tahun 2010 itu sangat jelas diatur situ. Jadi saya rasa bagi teman-teman ASN sangat-sangat sadar. Cuma tinggal apakah dia mau melaksanakan atau tidak. Sejauh mana sih Satpol PP bisa bekerja kalau memang tidak ada dukungan dari teman-teman ASN? Untuk peraturan PKL Pak. PKL selama ini alhamdulillah ada perubahan memang ke arah yang lebih baik. Iya. Namun untuk 100% itu belum. Karena luasnya wilayah kita. Namun kita fokus kepada 4 wilayah yang terbesar. Pertama yang ibu kota kabupaten, kemudian juga kota pendidikan Perlak, kemudian juga Juluk, kemudian juga ada di posisi Pantai Bidari. Ini 3 wilayah yang 4 wilayah Pak ya. 4 wilayah yang skala besar. Jadi Inilah, prioritas utama gitu Pak. iya. Oke. Selanjutnya kepada masyarakat juga tolong Pak informasikan sedikit tentang hewan ternak jangan lagi berkeliaran ataupun kalau berkeliaran sesuaikan waktu Pak. Sebagai penutup kita ini Pak. Baik, kami himbau kepada seluruh masyarakat terutama dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan surat edaran Bupati.
yang bagi kampung atau desa yang telah melahirkan resam kampung ini untuk betul-betul bisa ditaati. Karena apa ini, hewan ternak itu dapat mengganggu orang lain, terutama ini apa lintas jalan negara. Coba lihat ada beberapa kali kejadian kecelakaan akibat hewan ternak. Namun saya harapkan kepada pemilik hewan ternak ini sadar akan ini. Apalagi tadi saya sudah menyampaikan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, kita Iya. lepaskan hewan ternak apakah dibenarkan secara agama. Ini yang perlu. Saya sebagai Kasat Pol PP sangat mengharapkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama pemilik hewan ternak, ini betul-betul untuk bisa didukung program pemerintah demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Siap, Pak. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis video kita. Hari ini, seperti yang sudah kita bilang, kita sudah bertemu dengan Bapak Teguh Amran, SEMM, atau sering disapa Ampun. Dan masyarakat juga terima kasih telah menikmati video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like and comment. Kepada Bapak, terima kasih banyak sudah memberi kesempatan kepada kami. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Pak.